Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatir Zaki Taulani dengan NIM 66702501117. Pada kesempatan kali ini dalam video ini saya akan membahas sebuah kajian menarik dari jurnal Bung Yebi Ma'asan Mairudin yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, yang mana jurnal ini membedah fenomena penting dalam politik Indonesia, yaitu bagaimana partai-partai politik peserta pemilu 2014 mengalami pergeseran ideologi dan arah perjuangannya. Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa partai politik di Indonesia semakin kehilangan kejelasan ideologi. Sejumlah partai Islam seperti PPP atau P3, PKS, dan PBB yang semula berasaskan Islam mulai bergeser kepada posisi tengah dengan harapan bisa memperluas basis dukungan. Sementara itu, partai nasionalis seperti PDIP dan Gerindra juga menempuh langkah serupa dengan mengadopsi simbol-simbol religius agar menarik pemilih dari kalangan moderat. Fenomena ini disebut sebagai pragmatisme politik, yang dimana partai tidak lagi berpegang teguh pada ideologi, melainkan fokus pada strategi untuk memenangkan kekuasaan. Kondisi ini membuat partai-partai tampak seragam dan sulit dibedakan dari satu sama lain. Bung Yebi mengaitkan fenomena ini dengan konsep catch all party yang dikemukakan oleh Otto Kirchheimer. Menurut konsep ini, partai modern cenderung mengaburkan ideologi agar bisa merangkul berbagai kelompok masyarakat. Partai menjadi lebih inklusif, pluralis, dan non-sektarian. Namun akibatnya partai kehilangan jati diri dan arah perjuangan ideologisnya. Pergeseran ke arah partai tangkap semua ini juga berdampak pada turunnya kepercayaan publik. Berdasarkan survei lembaga survei Indonesia, kepercayaan terhadap partai politik anjlok hingga di bawah 40%. Publik menilai partai semakin oportunitis dan hanya mengejar kepentingan elektoral semata. Dalam penelitiannya, Bung Yebi memetakan ideologi partai berdasarkan asas dan dokumen ADART mereka. Ia membagi partai ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, kiri atau nasionalis sekuler seperti PDIP, Gerindra, PKP, dan Nasdem. Yang kedua ada kanan atau Islamis seperti PKB, PKS, PAN, P3, dan PBB. Yang ketiga itu tengah atau catch all party seperti Golkar, Demokrat, dan Hanura yang menggabungkan nilai nasionalisme dan religiulitas. Pemetaan ini menunjukkan bahwa hampir semua partai berada dalam spektrum yang saling mendekat ke tengah. Bung Yebi kemudian menemukan 3 pola utama pergeseran ideologi partai. Yang pertama, pola konservatif, yaitu partai yang tetap kukuh pada ideologinya tanpa perubahan berarti. Namun, pada pemilu 2014, hampir tidak ada partai yang benar-benar masuk kategori ini. Yang kedua yaitu konservatif progresif, yaitu partai yang melakukan kompromi ideologi tanpa meninggalkannya sepenuhnya. Contohnya PDIP dan PKS. Kedua partai ini tetap mempertahankan identitas ideologinya, tetapi bersikap moderat dan terbuka terhadap kelompok lain. Yang ketiga yaitu pola ekstremis, yaitu partai yang bergeser tajam ke tengah hingga ideologinya kabur. Contohnya seperti PKB, PAN, P3, PBB, Gerindra, dan PKPI. Partai-partai ini bahkan membuka diri sepenuhnya terhadap koalisi lintas ideologi dan lebih fokus pada elektabilitas daripada prinsip. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik Indonesia sedang bergerak menuju homogenitas ideologis, yaitu partai-partai yang dulu memiliki identitas kuat kini melebur di tengah, berorientasi pada kemenangan bukan lagi pada perjuangan ideologis. Bung Yebi Ma'asan menyebut gejala ini sebagai bagian dari transformasi menuju catch all party, di mana partai menjadi wadah pragmatis yang lebih sibuk meraih suara ketimbang memperjuangkan nilai. Akibatnya,
publik makin skeptis terhadap politik dan partai kehilangan perannya sebagai penuntun arah ideologi bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.